dan siapkan semua peralatannya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan di sesi acara ini akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke? Baik siswa semua, marilah kita di pagi hari ini kita akan menerima materi pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi di kesempatan ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yang ya, item 1 dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang perlu ditanyakan nanti setelah selesai pada session ini. Halo, jumpa lagi dengan saya Rifai Fit. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua yang ada dari Sabang sampai Merauke tips membuat video dengan menggunakan HP Android. Nah, seperti apa pembuatan video itu, terkhusus bagi YouTuber maupun tenaga-tenaga pengajar dalam memberikan pembelajarannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan video, dalam membuat video itu adalah bagaimana penataan dalam pembuatan video. Yang pertama, pastikan kamera itu tidak bergerak. Biar Anda yang bergerak, tapi kamera yang tidak bergerak. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pencahayaan dalam ruangan. Dalam menyampaikan setiap pembelajaran Anda, pastikan background Anda. Jadi ada 2 warna saya rekomendasikan untuk setiap pembuatan video yang perlu diperhatikan atau dipakai. Backgroundnya, latarnya warna hijau, kemudian warna biru untuk pembuatan video, sehingga pada saat masuk dalam teknis pengeditan hasilnya akan lebih maksimal. Guys semua, selanjutnya kita akan masuk dalam pengeditan video pembelajaran dengan HP Android. Maka kalau sudah ada background atau latarnya, kemudian sudah ada materi-materi yang disiapkan, kemudian videonya sudah ada, kita sudah mulai masuk dalam pembuatan video pembelajaran dengan HP Android. Tentunya memakai salah satu aplikasi yang sekarang ngetrend dan booming, yaitu KineMaster. Ya, saya rekomendasikan supaya yang belum mempunyai ini agar di download tampilan KineMaster di layar HP. Setelah penampilan KineMaster di layar HP ini sudah ada, kemudian yang kita pilih itu adalah di tengah tanda plus, kemudian 16:9 untuk resolusinya. Hal yang kita masukkan pertama adalah background atau latar yang kita inginkan. Misalnya kita latar kelas, ya kita ambil latar kelas. Kalau kita ambil latar pemandangan, maka kita ambil latar pemandangan. Di sini saya ambil latar misalkan ini latar gunung, ya ini yang saya ambil. Oke, kemudian kita geser ke kanan, jangan lupa centang. Setelah itu latar ini kita perpanjang sesuai keinginan kita, ya. Kemudian kita checklist, kita putar latarnya bergerak atau tidak. Jadi untuk mengantisipasi nanti ada latar yang bergerak, kita klik, kemudian kita pilih ini, ya kita pilih, kemudian klik sama dengan, supaya mensejajarkan agar latar ini tidak bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke depan, supaya tenang. Kemudian kita checklist. Setelah itu langkah selanjutnya kita memasukkan video yang sebelumnya telah kita buat. Jadi kita masuk di lapisan, kemudian masuk di media. Kita carilah video yang sebelumnya telah kita buat. Misalnya video yang sudah dibuat sebelumnya, misalnya seperti ya ini. Nah, tampilannya seperti ini masih. Kemudian kita edit, kita tarik, ini ada tanda panah, kita perbesar sebesar layar videonya. Oke, ya sedikit lagi, ya. Setelah penuh layarnya, hal yang kita lakukan yaitu ada gambar
orang yang bertolak pinggang ini, atau kunci chroma. Ini yang kita pilih, kita aktifkan. Setelah kita aktifkan sudah boleh ya. Tadi latar di belakang sudah nampak kelihatan, jadi tinggal kita centang. Kalau masih belum ini, masih bisa kita setel seperti apa dia ikut maunya, termasuk ini ya. Oke, kita setel latarnya agar lebih bagus ya. Setelah bagus latarnya, kita checklist ya, kita tes putar nah, seperti Baik ini. siswa semua, Ya. baik siswa semua. Oke, tadi ada kesalahan ya, kita masuk dalam pengeditan. Baik siswa semua, Ya, ini ada kesalahan, maka yang kesalahan itu kita klik untuk videonya, kita klik, kemudian kita pilih gambar gunting ini, pangkas. Sebelum dipangkas, kita kan belum tahu yang sebelah mana yang kita pangkas. Hal yang kita lakukan adalah bagi di playhead. Jadi kita bagi dulu, kemudian kita checklist. Jadi kita lihat di mana videonya kita yang keliru. Ya, ini. Oke, sampai situ kita geser sedikit, sehingga di sini kan di videonya kita masih kelihatan kita mengambil HP, menyimpan HP ya. Kemudian supaya kita edit tanpa ada cara memegang HP lagi tadi ya. Oke, setelah itu kita edit, kita pilih ulang gunting ini, pangkas, kemudian kita pangkas sebelah kiri, kemudian kita centang. Oke, setelah jadi coba kita putar. baik siswa semua. Sudah tidak ada memegang HP. Itu Baik siswa semua, selamat berjumpa kembali di pelajaran kita pada hari ini. Oke, ini langkah pertama yang kita lakukan adalah mengedit video. Kita pastikan, kita dengarkan videonya kita, apa yang harus kita buang dari video itu, maka kita lakukan seperti tadi ya. Kita dengarkan dulu videonya. Ilmu pengetahuan alam ya, tentunya mengenai binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang hidup di darat. Jadi siapkan buku-buku Anda, siapkan buku-bukumu di depan masing-masing untuk lebih maksimalnya materi ini. Oke, karena latar depan itu muka belum kentara sekali, maka kita masukkan edit ulang mukanya kita supaya lebih kentara ya. Saya ulangi ya, ini yang kita klik agar lebih kentara, kita diedit ya seperti itu. Kemudian kita pilih ini untuk mempertajam ya, kita edit, kita cari gambar resolusi sebagus mungkin ya, kita setel seperti ini supaya kualitasnya lebih bagus. Taruhlah seperti ini dulu untuk sementara. Oke ya, kita putar. Baik siswa-siswa yang baik hati, di materi-materi ini ada beberapa hal yang perlu kita akan pelajari dan kita akan bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ini, yang kedua, kemudian yang ketiga. Silakan lihatlah ya. Sekarang sudah mulai masuk dalam pembelajaran. Setelah kita mengedit video-video kita, saatnya kita masuk pada tahap kedua, yaitu merespon video itu dengan gambar dan tulisan ya, seperti ini. Baik siswa semua, selamat berjumpa kembali di pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, seperti itu disebut ilmu pengetahuan alam. Kemudian ya, hal yang kita masukkan adalah lapisan, dan kita masukkan tulisan di situ. Kita pilih lapisan, kita pilih teks. Kita tulis misalnya di sini IPA. Kita pilih oke, IPA besar, kita perbesar tulisannya, kita simpan di samping. Kemudian kita pilih animasinya, kita pilih animasi ke atas. Oke, setelah itu kita centang. Setelah itu kita tambah lagi, karena yang disebut itu ilmu pengetahuan alam, kita tambah lagi tulisan misalnya
ilmu, kita klik saja ini, ilmu pengetahuan alam. Ya, sudah ada alam, kita klik saja, kemudian pilih. Ya, ini yang kita perbesar, kemudian kita geser ke sini ya. Oke, jadi untuk mengeditnya kita klik ilmu pengetahuan alam, kita geser sesuai kemauan kita, kemudian ini juga ya. Sekarang sudah habis diedit, kita tes Ya, tentunya mengenai binatang. Ya, seperti ilmu pengetahuan alam, kita belum edit, kita bisa edit seperti tadi juga, geser ke kanan, kemudian atau kita ikutkan sama dengan tadi, geser ke atas, kemudian kita checklist. Ya, kita putar seperti ini, jadi hasilnya Ilmu pengetahuan alam, ya tentunya mengenai binatang-binatang yang melata. Binatang boleh seperti itu yang kita lakukan, atau tulisan-tulisan ini kita edit untuk diberikan warna. Bisa juga tinggal kita klik, kita pilih di sini warna apa. Misalnya kalau kita pertebal, kita pilih T, kemudian kita aktifkan ikhtisarnya, pertebal tulisannya. Ya, setelah tebal kita checklist, kemudian kita pilih ulang ilmu pengetahuan alam, kemudian kita pilih warna, yaitu sebelah gunting sebelah kanan, ini warna putih, kita klik, kita pilih warna apa. Misalnya kita pilih warna merah, kita checklist. Oke, setelah kita checklist, begitu juga tulisan IPA, kita klik tulisan IPA ini ya, itu langsung kita pilih saja warnanya, warna yang kita inginkan warna apa, misalnya warna merah juga. Oke, setelah itu checklist. Nah, sekarang kita putar. mengenai binatang-binatang yang Sudah ada warnanya merah. Nah, misalnya tulisan IPA ini kita pertebal, kita mau rubah seperti apa tulisannya, tinggal ikhtisar, kita klik, tinggal kita klik ikhtisar sebesar apa tulisannya IPA. Oke, kemudian di sini juga ada pilihan tulisan. Ya, ini ada tulisan di samping gunting ini, AA ini terserah kita mau ambil tulisan apa yang kita inginkan. Ada jenis tulisan-tulisan yang ada di sini, terserah kita mau pilih model tulisan seperti apa. Ya, misalnya kita ambil saja tulisan noto serif bold Itali ya, misalnya ini ya, kita centang saja, itu yang jadi. Oke, ini yang pertama kita buat ya. Sekarang jadinya seperti ini. ilmu pengetahuan alam, ya tentunya mengenai binatang-binatang yang di sini disebut binatang-binatang yang melata. Ya, ini setelah jadi, yang lainnya bisa kita tambahkan bahasa-bahasa dan kata-kata lainnya. Oke, kemudian untuk memasukkan seperti musik di dalam, kita sebagai guru seni, misalnya kita mencontohkan sebuah musik ya, tinggal kita klik ini audio, semua ada pilihan lagu-lagu di sini, dan untuk meyakinkan bisa kita putar dulu lagunya, misalnya lagu apa, kita buka ini ya. Kemudian kalau memang kita misalnya lagu ini yang kita ambil, misalnya kalau kita menginginkan lagu ini yang kita masukkan di sana dalam materi pembelajaran, tinggal klik plus, klik tambah, kemudian checklist. Oke, lagunya akan sudah masuk. Ini untuk memasukkan lagu. Kemudian biasa suaranya saling menindis ya, tidak didengar di sana dan di sini. Jadi pilihannya adalah ada tanda loudspeaker, ini yang kita pilih. Jadi kurang kita pilih yang mana yang kita mau kuatkan, suara atau musik ya. Misalnya musik yang kita perkecil suara, maka kita dari 100% kita kurangkan menjadi misalnya
30%. Kemudian checklist. Sekarang kita putar. Alam ya tentunya mengenai binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang hidup di darat. Seperti itu. Selanjutnya misalnya kita lagi masih membutuhkan video untuk kita masukkan, ya. Ini yaitu yang pertama. Ya. Karena musik mungkin kita tidak butuhkan di sini karena ini materi tentang ilmu pengetahuan alam, maka musiknya bisa kita hapus, kita klik, kemudian kita hapus yang sebelah kanannya. Video ini sudah kita masukkan. Nah, sekarang di ujung sini misalnya Kita berikan videonya sudah berhenti. Nah, sedangkan seharusnya videonya harus masih bertambah. Kenapa berhenti? Jadi solusinya sederhana, kurang klik ini background atau latar yang sebelumnya, kemudian panjangkan dan sesuaikan dengan video yang ada. Kemudian jangan lupa checklistnya. Oke. Kemudian bagaimana memasukkan gambar dalam materi pembelajaran? Misalnya kita memasukkan gambar dalam pengeditan video kita, jadi tinggal kita masukkan saja. Misalnya lapisan gambarnya yang kita masukkan, tetap kita pilih lapisan, kemudian klik media. Misalnya kita memasukkan media gambar apa yang di penjelasannya kita. Jadi misalnya kita pilih gambar gajah, jenis-jenis binatang yang ada di darat, ya seperti itu, dan yang lainnya. Jadi kurang klik ukurannya sesuai. Untuk animasinya, warnanya mungkin kita maukan mencolok atau model lama, kita klik ini. Ada 3 lingkar ini, yang ini kita klik, kurang kita pilih, dia bentuk seperti apa yang kita ingin. Pilihan-pilihan warnanya di sini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Semua ada pilihannya. Jadi tinggal kita untuk memilihnya. Misalnya kita mau sisipkan video, tinggal klik lapisan media, kita pilih video mana yang kita mau masukkan. Misalnya video satunya kita masukkan, ya tinggal masukkan di sini dia, kemudian centang. Oke, centang. Jadi dia akan dengan sendiri video itu akan jalan juga di situ. Ya, video yang jalan di sini, misalnya ada video-video peregaan yang harus kita masukkan, yang kita jelaskan. Jadi semua bisa dari video ke video dan termasuk gambar yang ada di dalam. Yang terakhir dari pengeditan video ini yaitu kita mengklik bagian panah atas. Ini adalah fungsi rekam atau fungsi simpan. Jadi pada saat kita klik itu, maka video ini akan tersimpan. Setelah tersimpan, kita kurang pilih resolusi yang kita mau inginkan. Misalnya kita ambil resolusi 5, kemudian kita ukur tinggi rendahnya berapa megapiksel yang kita butuhkan. Setelah itu klik ini, dia akan menyimpan dengan sendirinya. Oke, kawan-kawan semua, demikian video tutorial cara pembuatan video dalam pembelajaran maupun bagi youtuber muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Anda semua yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya demi berkembangnya channel ini, dan jangan lupa komen di bawah baik berupa masukan maupun pertanyaan-pertanyaan untuk berkembangnya channel kami ke depan. Oke, cukup sekian dan demikian, dan sampai jumpa. Salam.